Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada podcast fotografi Radar Jogja, dan ini adalah edisi perdana, istimewa di perdana, dan tentunya di edisi perdana ini temanya harus sempurna, dan juga kita berterima kasih kedatangan dua narasumber yang sempurna pula, yaitu langsung aja saya kenalkan. Kanan berdiri dulu ya. Asal dulu, Mas senior dulu, ya Pak. Dan ke sebelah kiri saya, Mas Dwi Oblu. Kedua beliau ini kita tahu sama-sama pernah ya berkarya di kantor berita Reuters. Mas Bia sebagai mantan Chief Editor foto, dan Mas Oblu sebagai mantan kontributor foto untuk Reuters. Dan saya kira perkenalan keduanya nggak perlu panjang panjang karena memang beliau berdua sangat terkenal. Dan saya ngulik dulu aja, dan Mas Bea ini dalam karir jurnalisme fotonya sudah malang melintang ke berbagai media nasional dan terakhir di Reuters. Dan sekarang Mas Bea sering disebut karena yang paling fair itu adalah julukan dari masyarakat, yaitu sebagai visual storyteller atau documentary photographer. Kita masih ingat foto beliau di jembatan di daerah mana, Mas? Banten Serang, gara-gara foto beliau, dan itu karya setelah tidak di Reuters. Enggak, waktu di Reuters. Masih di Reuters, dan foto itu meledak di medsos, dan foto itu menjadi tamparan bagi pemerintah setempat untuk segera membangun jembatan baru. Ini luar biasa. Dan Mas Bea, kita tahu tahun lalu Mas Bea menerbitkan buku Unbreakable. Luar biasa fotonya, buku-bukunya. Dan di sebelah kiri saya Mas Oblu. Ini senior semua ini, saya agak grogi juga. Mas Oblu, beliau seperti yang saya sebutkan tadi, mantan kontributor Reuters dan juga majalah internasional National Geographic sekarang masih, dan sekarang sibuk mengerjakan beberapa proyek. Mas Bea juga, kalau kita lihat Mas Bea dan Mas Oblu itu, waduh, proyeknya di sini. Dan ini sangat menjanjikan bagi pensiunan wartawan foto ya, bahwa jangan khawatir bahwa pensiun itu bukan matinya karir seorang jurnalis foto. Dan yang saya kenal Mas Oblu dulu itu juga menjadi aktivis gelanggang mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM, yang sekarang gelanggangnya hilang diganti yang lain. Dan yang istimewa adalah kedua beliau ini sama-sama pendiri BFI. Dia pendiri BFI waktu di Jakarta, dan Mas Oblu salah satu pendiri di Jogja. Itu sekelumit dari sekian ribuan apa yang sudah menjadi sebuah pencapaian sebagai seorang jurnalis foto. Nah, langsung aja Sobat Lensa, kita masuk ke tema. Jadi Mas Bea, Mas Oblu, terima kasih matur suwun sangat sudah ada di podcast kami, dan ini perdana, dan temanya juga agak serius Mas, yaitu apa kabar foto jurnalistik. Ini kami buat sebagai bentuk kegelisahan kami, saya terutama ya, dari tim redaksi, bahwa apa kabar itu berarti sesuatu yang sudah tidak lama dibahas orang. Yang kedua, eksistensinya terancam. Ini multi persepsi ya. Terus sembunyi. Terus bisa juga apa kabar ini
orang yang tadinya berwujud A bermetamorfosis menjadi wujud B. Nah, ini kita akan jawab dalam forum podcast kali ini. Langsung aja Mas, seperti alur foto story naratif, kita mulai dari fakta apa yang terjadi sekarang empiris. Monggo saya persilahkan dari mana dulu nih? Senior dulu. Monggo Mas. Apa ya yang ditangkap dalam kacamata Mas Bea tentang fenomena fotojurnalistik di Indonesia? Iya, kalau aku ngelihatnya begini, fotojurnalistik itu ilmu. Ilmu bagian dari ilmu jurnalistik. Jurnalistik itu seperti dokumenter lah, intinya. Apa adanya itu ditulis, jadi dalam foto ya apa adanya itu difoto, kejadian apa aja. Nah, ketika foto jurnalistik keluar, kebetulan medianya adalah koran dan majalah. Ya. Jadi dia keluar di situ di koran, berbagai macam koran, berbagai macam majalah, penerbitan, Mencetak ya. platform cetak, National Geographic, segala macam. Itu keluarnya di sana, tempat berlabuhnya. Nah, kemudian terjadilah perubahan zaman. Kita semua punya gadget di meja ini aja ada gadget 3, ya orangnya 3. Kalau dulu kita masih baca koran, aku misalnya pegang, belum tentu Mas pegang, kan? Pasti pegang Surabaya Post, Jawa Post. Iya, belum tentu juga. Nah, tapi kita sekarang semua pegang hal yang sama. Bener. Nah, jadi ada perubahan perilaku. Iya, karena semua pegang gadget, budaya orang berubah, perilaku orang berubah, semua larinya ke gadget. Cari berita di sini free, nggak bayar. Lah daripada langganan koran di sini free kok, ya kan? Itu semua orang kayak gitu. Nah, sehingga koran, majalah-majalah tutup, koran-koran banyak sekali yang tutup. Iya kan? Kalau aku di Reuters 2011 itu udah dibilang, habis ini divisi foto dikasih tahu, habis ini foto single nggak laku karena koran, pelanggan paper kita akan berkurang. Tapi tunggu pelanggan baru online, digital. Terus disebutkan intinya digital itu batasan halaman nggak ada. Jadi mereka butuh banyak foto. Gitu. Nah, 2011 itu mereka bilang begitu. Jadi kalian harus berubah, membuat foto series, membuat foto story. Foto series itu dalam arti ya, foto series, bener-bener series. Kayak tadi kita bicara foto sunset ya, sunset gitu. Atau jendela. Kita bikin jendela. Bukan dulu. Kita belum ngomong ke solusi ya. Oke. Fakta yang terjadi. Fakta terjadi. Nah, kemudian bener. Pelanggan drop. Pelanggan paper itu drop. Terus pelanggan online naik. Dulu ada banyak online itu based on web bikin kayak kalau di Jawa Post lembar foto itu apa? Lensa. Ya. Nah, itu lensa. Ya, nah itu di beberapa koran kayak Guardian, terus New York Times, terus The Sun. Ya. Itu mereka bikin banyak. Dulu yang ngetop banget namanya Big Picture. Big Picture itu dalam setahun itu sampai bikin series tentang Indonesia itu 4 kali. Gitu. Itu foto-foto dari Indonesia, foto-foto daily life itu keluar semua. Termasuk sekali ya Mas. Iya, termasuk aku. Semua di-push. Stringer daerah ya di-push. Termasuk gitu kakian nih. Nah, yang foto-foto itu nggak laku kalau dulu kita di paper. Gitu. Nah, kemudian ternyata keluar apa yang namanya media sosial. Yeah. Dulu Facebook, terus keluar
Twitter, keluar Instagram. Iya. Basis berbasiskan aplikasi. Jadi terus itu terbukti bahwa budaya orang berubah. Anak-anak baru itu nggak ada yang pegang koran kan? Iya. Semua pegangin gitu. Jadi apa yang dibilang Reuters 2011 itu benar. Terus kita dipush bikin cerita. Ya akhirnya semua produknya itu harus berkaca pada gadget, nggak lagi berkaca pada koran. Gitu. Koran tutup, wartawan foto di layoff, dilepas ya toh, pensiun. Nah, kebetulan aku juga pas pensiun, ya kan? Itu. Mas dulu, ya. Berarti ini ya, Mas Bea, yang fakta yang terjadi sekarang adalah terjadinya perubahan perilaku konsumen masyarakat dalam mendapatkan informasi. Ya. Oke, akhirnya merubah semua ini disrupsi ya. Iya, betul. Nah, itu konsumen semua lari ke gadget, otomatis nggak ada yang beli koran. Pemasang iklan juga malas masang di koran. Siapa yang lihat? Semua orang lihat ini. Pemasang iklan lari ke sini. Iya kan? Pemasang iklan lari ke Facebook aja, lari ke Facebook, ke Google, Instagram, ke online, ke Instagram. Akhirnya mau nggak mau perusahaan press juga buat platform online dan media. Iya, betul, kayak gitu. Oke. Ya. Ini kalau dalam ini kacamata pandangan Mas Oblo yang bisa dikatakan wartawan 3 zaman. Ya maksudnya kamera analog, kamera digital, terus sekarang gadget. Apa Mas yang terjadi sekarang? Ada apa dengan fotojurnalistik? Iya, saya termasuk orang yang ngalami mulai dari film. Dulu ketika saya jadi kontributornya Reuters kan tetap pertama pakai film. Jadi begitu motret, berapa menit kemudian akhirnya dipotong. Saya punya langganan yang di sentral tuh bisa motong film untuk dicetak. Cetaknya waktu itu 4R, terus kita scan, kita kirim. Jadi waktu itu butuh sekitar hampir 1 jam untuk ngirim foto. Ya. Nah, itu dulu pakai film. Akhirnya teknologinya nyekan film ya. Iya, nyekan foto atau nyekan film. Tapi nyekan film di Jogja nggak ada ya. Jadi benar-benar cetak 4R itu. Jadi kalau nggak salah kilobaitnya sekitar 250-an ya. Terus dikirim ke sana. Dari sana nanti baru disebarkan ya. Itu film. Habis itu kemudian ada digital yang cuma 2 megapiksel. Iya. Lumayan. Waktu itu ada internet, tapi internet tuh lambat banget. Jadi mengalami itu. Tahun 2000 ya. Kita udah mulai pakai kamera digital. Walaupun cuma masih kecil dan kameranya besar sekali ya. Karena kita kebetulan jadi kontributornya Reuters itu beberapa kontributor dikasih pinjem, sampai akhirnya nggak dikembalikan juga. Lantasan udah nggak laku ya, karena cuma 2 megapiksel. Nah itu, habis itu sekarang pakai kamera di DSLR ya, yang sekarang akhirnya jadi mirrorless. Ya mengalami semua sampai itu yang perkembangan yang paling signifikan itu adalah pengiriman foto. Yang dulu hampir 1 jam, sekarang hitungannya jadi cuman detik ya. Tapi begitu motret langsung kekirim. Kayak gitu. Jadi teknologi itu yang akhirnya mempermudah fotojurnalis untuk akhirnya cepat tersebar. Ya, itu membantu sekali kalau teknologi yang dulu film sampai akhirnya sekarang kamera digital mirrorless ya. Mas Oblo, kalau ngomong sekarang ya, bener nggak sih generasi Gen Z apa Iya, Gen Z. Gen Z mau ke Alpha sekarang, mau ke Alpha ya. Katakanlah Gen Z aja lah. Itu memang sudah tidak melek jurnalistik, termasuk jurnalistik foto. So juga dapat itu. Sebenarnya nggak setuju amat sih. Karena mereka sebenarnya
mungkin ininya aja, metodenya aja ya Mas. Kalau dia mau menyiarkan tuh sebenarnya kan fotojurnalis kan sebenarnya menyiarkan ke orang lain supaya orang lain tahu kan. Sebenarnya dia melakukan juga. Oke. Iya, walaupun akhirnya lewat handphone kayak gitu. Teknik jurnalismenya ada. Cuman akhirnya yang perlu dikontrol itu bener apa enggak gitu loh. Sebenarnya di awal tadi Mas Bea di awal segmennya fotojurnalistik ada ilmu. Relate kan? Ya, Berarti ilmu fotojurnalistik nggak akan mati, tetapi saat ini pemahaman fotojurnalistik itu berbeda ya antara dulu dengan sekarang. Gitu Mas. Pemahamannya nggak berbeda. Apanya? Yang berbeda keluar di mana dia. Kita dia sempat iya, produknya tetap sama, cuman dia lari keluarnya dalam bentuk apa. Kalau dulu cetak ya. Kalau sekarang online. Sekarang gitu. Ilmunya tetap, cara mempelajarinya tetap, cara prosedur pelaksanaannya tetap begitu. Tadi Mas Bea dan Mas Oblo waktu ngasih materi ke forum mahasiswa ya, sosial komunikasi kan anak yang dulu kan komunikasi identik ke wartawannya. Nah, pernah nggak ngalami nggak ada yang mau jadi wartawan? Oh pernah. Oh, aku wartawannya iya. Nggak ada yang mau jadi wartawan foto. Kenapa sih Mas Mulik? Ya mereka melihat koran tutup, majalah tutup. Mereka lulus mau kerja di mana, kan kayak gitu. Yang wajar banget gitu. Iya. Berarti pemahaman fotojurnalistik di mata Gen Z itu beda. Ya, kan nggak bisa memaksakan ya bahwa ya jurnalistik itu identik dengan wartawan foto. Siapa yang bisa dilakukan? Ya, oke. Mas, itu positif atau negatif Mas? Yang kejadian yang terjadi sekarang itu? Ya positif ya negatif. Positifnya dulu. Positifnya gini, kalau aku melihat ada banyak pekerjaan yang tersedia di media sosial itu nggak bisa dipenuhi oleh perusahaan pers. Bukan perusahaan pers, anak-anak lulusan ilmu komunikasi atau ya ilmu komunikasi atau katakanlah jurusan fotografi gitu. Karena sekarang ini masa shifting. Masa shifting. Kalau kita aku narik ke fotografi dulu. Iya. Hari ini fotografi itu berkembang amat sangat luas. Justru ya. Ya, semua orang pegang kamera, semua orang pegang gadget. Dimudahkan. Ya. Nah, tapi lalu ada dua hal yang harus dipisah. Memotret untuk fun, ya, atau memotret untuk memotret sebagai profesional. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau semua orang pegang kamera, semua orang fotografer, iya berarti fotografer fun. Nah, tapi kalau kita lalu masuk ke profesi yang tadi ke koran itu, koran pada tutup. Nah, di sini itu berkembang banyak banget celah di mana orang bisa bekerja. Gitu. Contohnya yang paling gede, fotografi yang nggak pernah habis secara komersial itu fotografer kawinan, wedding. Nah sekarang banyak sekali orang-orang kawin ingin difoto memakai dalam tanda petik pakai style jurnalistik gitu. Kenapa? Karena jurnalistik itu mengutamakan momen. Benar. Kalau itu baru kawinan nih. Kalau pasangan ini, aku nggak mau kayak yang lain, ya senyum berdua, ya hadap sini, ya nggak ada isinya. Bener. Aku mau kalian nangkep momen-momen yang diatur, yang candid, gitu. Nah itu berkembang, itu itu di wedding, di komersial. Nah sekarang perusahaan-perusahaan punya banyak. Masing-masing kantor gede itu punya divisi komunikasi sendiri. Mereka membutuhkan orang-orang yang bisa bikin cerita untuk media sosialnya mereka. Bener. Gitu.
Nah itu yang belum banyak diisi, gitu. Iya, karena ini masih berkembang sehingga kampus ini belum bisa menangkap fenomena ini untuk dibawa ke kampus. Kamu bikin, kalau aku bilang mereka harus bisa bikin cerita kayak wartawan. Wartawan itu kan bikin jurnal, ngelihat kejadian, dia bikin laporannya, dijadiin cerita, disusun ya. Nah, dulu tulisan karena koran. Ketika gadget, yang utama itu visual. Jadi dia bikin cerita, ngerubah ceritanya itu jadi bentuk visual. Karena anak-anak sekarang semua pengen lihat visual. Gitu. Nah, ini yang belum ditangkap oleh kampus untuk lalu dijadikan kontennya mereka, bahan ajar supaya mereka siap lapang. Gitu. Itu yang belum ketangkep. Gitu. Ya, Bro. Ya. Tadi Mas Oblo udah menyinggung tentang perjalanan fotograf. Nah, sekarang Mas, apa yang dilihat Mas Oblo tentang yang dikehendaki milenial itu jurnalisme yang seperti apa, Mas? Milenial? Ya, kalau milenial itu Gen Z. Nah, generasi sekarang lah. Apa ya, kalau saya berkaca ke anak gua aja ya. Paling gampang. Ketika anakku tak tanya ini foto yang seneng apa, ya foto-foto misalnya ya. Kalau anak saya kebetulan seneng apa, Koreanan gitu. Ya udah, mereka tiap hari mulai dari media sosialnya dia, wajahnya kalah apa, mereka lagi apa ya, ngobrol sama teman-temannya. Jadi foto-foto orang-orang Korea itu yang tiap hari dipantengin. Tapi aku yakin dari orang-orang Korea ini pasti akan membuat sesuatu yang akhirnya biar dilihat penggemarnya itu bercerita. Ceritanya mereka itu sampai ke mereka itu akhirnya jadi seneng. Seperti itulah yang kalau menurut saya itu yang di ini orang-orang sekarang kayak gitu. Oke. Cerita dari Mas Oblo yang tentang selera foto anaknya ya, yang seperti itu ya. Berarti Mas, kalau saya nilai, berarti ada dong perubahan, pergeseran definisi foto jurnalistik. Kalau dulu kan foto jurnalistik adalah foto yang merekam kejadian yang mempunyai nilai berita. Ya. Nah ini beda gimana Mas? Aku ini, kalau berita itu kan punya ini kalayak rame ya. Yang memang dia dipublikasikan. Nah, sekarang dia harus bisa memilah-milah ini untuk siapa. Menurut saya itu yang perlu dipikirkan. Jadi spesialisasi ya. Misalnya kayak anak saya itu seneng Korea, ya mungkin orang-orang Koreanya itu yang akhirnya merecreate ya. Bagaimana akhirnya orang-orang itu melihatnya, kesenangannya dia, misalnya kelompok apa itu ketahuan, bahkan sampai dia ke kamar mandi aja tahu, dia sabunnya apa itu tahu, dan itu sebenarnya bisa dikerjakan dengan metode fotojurnalis sebenarnya, iya kan? Iya. Berarti memang mereka punya keinginan memberikan informasi, tetap Mas ya, informasi yang segmennya sangat segmented, ya. Buat siapa? Nah, ini karena Gen Z itu pilihannya macam-macam ya, itulah segmen-segmen mereka pasti ada riset yang akhirnya kita harus menuju ke sini gitu. Lagi Mas ya, Mas, dulu kan kita selalu ditekankan definisi berita adalah informasi yang terstruktur. Kalau dalam konteks karya fotografi jurnalistik, foto itu terkonfirmasi berdasarkan fakta, aktual, ada 11 nilai jurnalistik. Ya. Nah, bergeser nggak Mas berarti sekarang Mas? Kalau menurut cerita Mas, dikaitkan dengan cerita Mas. Bergeser tapi nggak terlalu banyak. Intinya itu masih tetap faktual, iya. Harus iya. Terkonfirmasi, iya. Oke. Nah, cuman publik sekarang atau konsumen sekarang nggak melulu butuh foto jurnalistik yang misalnya Grebek Maulud atau Sultan
mengunjungi apa ya? Sultan keluar pada upacara apa? Oke. Ya. Atau dulu Sultan ngawinin anaknya. Nah, atau kemudian sekarang Presiden Prabowo meresmikan makan siang. Ya. Zaman dulu itu adalah berita gede. Zaman sekarang itu bukan berita gede. Ya. Itu anak sekarang melihat cukup, oh ya tahu. Mereka cukup tahu aja. Gitu. Yang mereka ingin tahu sekarang adalah dalam kasus makan siang Presiden Prabowo, yang mereka ingin tahu itu cerita anak-anak yang nerima makanan itu. Gitu. Yang komen jujur. Nah, kenapa? Karena komunikasi sekarang dua arah. Kalau orang kebanyakan ini justru pingin cerita ya, bukan berita. Kalau berita itu dari atas. Kalau aku menganalogikan berita itu orang-orang atas. Presiden, menteri, sultan itu berita, menjadi berita. Berarti menyangkut ketokohan ya. Ya. Nah, kalau anak-anak sekarang musli itu pingin cerita, gitu. Kayak nggak usah jauh-jauh. Kemarin di Solo ada tukang jualan apa itu es teh apa terus yang dibeli dia minta 800.000. Terus dikonfirmasi. Nah, seharusnya nggak 800.000. Nah, cerita macam itu yang dipingin tahu di orang-orang. Kayak lalu kemudian ada contohnya orang piknik kemarin, ada musibah di pantai Drini. Ya kan? Nah, di situ yang keluar bukan tokohnya, tapi di situ yang keluar orang biasa yang nolong, dia cerita. Itu yang dimauin anak-anak sekarang, cerita-cerita kayak gitu. Itu. Dan penyebab ilmiahnya apa? Akhirnya kita tahu kan? Iya. Malu-malunya Iya, gitu. Jadi anak sekarang berita itu cukup sekedar tahu, tapi cerita mereka cari. Iya, gitu. Dan nambah ya, dan cerita-cerita itu bukan berasal dari media besar, tapi orang-orang yang sekitarnya yang sekarang semua bisa pegang berita. Pakai gadget itu, Mas. Yaudah, itu lewat Instagram, lewat Facebook, itu yang akan dicari jadinya. Pernah dengar ICJ ya? Cegatan Jogja itu loh. Followernya kan banyak banget. Dan orang kehilangan dompet, itu lapornya ke dia, bukan ke polisi. ICJ. Iya, di Jogja itu ada info Cegatan Jogja. Itu di Facebook. Itu followernya banyak banget. Orang kalau lapor apa sesuatu kecelakaan dan sebagainya, udah nyari ICJ itu bakal ketemu, bukan dari media besar, tapi dari media sosial. Itu yang hebat. Tapi memang kelemahannya media sosial itu adalah apa yang disebut hoax itu ya. Ada hoax, ada benar. Makanya kita sebagai konsumen itu harus milih. Apa ini konfirmasi benar apa enggak. Itu bedanya media yang dulu mainstream, sekarang media sosial itu nggak ada yang kontrol. Iya kan, konfirmasi ya, itu yang membedakan. Nah, itu kalau balik ke pertanyaanmu tadi, yang berkurang apa? Yang berkurang itu konfirmasi ke sumber berita untuk mengecek apakah berita itu valid apa enggak. Nah, itu masalah utama hari ini ya. Gitu. Yang gawat ketika misal ada kecelakaan, ada sesuatu ditutup, korannya tembus darah, gak penginformasi, korban meninggal nabrak kambing. Bisa jadi. Gawat. Itu bukannya. Ya kayak gitu. Nah, kalau dulu kan segi solusi itu. Oke. Berarti disukai sekarang yang lebih ke story ya. Makanya nggak mengherankan fotonya Mas kemarin yang waktu ngangkat penari di perempatan jalan Mas. Oh, ini Jakal. Itu responnya luar biasa. Iya. Sorry. Terus saya lihat fotonya ringan banget dari Mas Oblo ketika seorang
pengumpul barang bekas ngangkut burung Garuda Mas ya. Oh, yang di Instagram ya? Iya, itu maksudnya pakai HP Mas? Pakai HP. Nah. Pakai HP karena saya kemana-mana kan pakai sepeda motor. Iya. Ya udah pas sepeda motor, ada menarik. Udah dekati motret. Kayak gitu. Mas yang dibuat yang bisa gitu ya, tentunya. Iya. Ya, Mas. Sebenarnya Mas, apa sih Mas yang menyebabkan kondisi apa yang kita nggak ngeluh ya? Bicara data itu apa penyebabnya Mas? Penyebab utamanya? Duit tuh bukan duit. Teknologi juga. Media? Enggak, perubahan teknologi menyebabkan orang budayanya berubah. Benar. Budaya mendapat informasi Mas ya? Ya, budaya cara bertukar informasi berubah. Iya. Nah, itu membuat kemudian pengiklan melihat mendingan aku membuang duit di media sosial dibanding daripada yang dicetak. Media mainstream, ya. Media cetak. Karena kalau dia membuang di media sosial, udah ketahuan yang lihat berapa banyak. Kalau katakan di koran sekarang, kalau dulu koran itu dijual misalnya kayak aku di Gatra dulu, kita cetak 300.000 eksemplar. Nah 300.000 eksemplar itu jadi patokan bagian iklan untuk cari iklan supaya masuk. Kita seminggu cetak segini nih, ya kan 300.000. Nah sekarang itu nggak bisa dipakai karena kalau mereka cetak 300.000, berapa yang laku nggak tahu. Karena iya, karena hari ini ada gadget. Kalau dulu nggak ada, orang misalnya Gatra cetak 300.000, palingnya 280 atau 290 sampai ke konsumen. 290.000. Sekarang nggak bisa dipakai patokan lagi karena budayanya udah berubah kan. Iya. Makanya mereka melihat media sosial perusahaan ini, mereka selalu melihat followernya berapa, engagementnya berapa gede. Nah itu berguna banget buat produser yang mau buang duit di media sosial gitu. Duitnya semua lari ke media sosial. Reuters itu setiap tahun sampai sekarang masih mengeluarkan digital news report gitu, dan aku langganan terus. Itu pengiklan di media sosial makin hari makin, sekarang udah mencapai 70%. Jadi perusahaan-perusahaan mendingan buang duit di media sosial daripada media mainstream hari ini gitu. Jadi udah 70% ya. Yang 30% baru di mainstream. Oh iya. Di mainstream itu kayak New York Times, National Geographic, kayak gitu. Artinya mostly hampir semua buang di media sosial. Gitu. Ya. Untuk kedua sekarang apa yang sebaiknya dilakukan ya sebagai pelaku fotojurnalis, termasuk Mas Bea, saya masuk memahamkan kepada generasi sekarang bahwa fotojurnalis itu penting. Silakan bentuknya beda, tetapi fotojurnalis itu penting. Mas. Apa yang sekarang yang saya lakukan aja ya? Iya. Kadang-kadang kan saya suruh ngasih materi buat buat mahasiswa kadang-kadang, terus ada kelas-kelas kayak gitu. Sebenarnya materi yang utama memang pemberitahuan ke mereka itu tentang pentingnya fotojurnalis itu kayak apa. Jadi sistem yang dipakai di mana supaya dia benar dulu. Habis itu ini sistem ini kamu mau terapkan di mana sebenarnya bisa. Seperti yang dikatakan Mas Bea tadi, mau diterapkan di foto wedding bisa juga. Foto misalnya foto perusahaan kan butuh juga kan, itu diterapkan di situ. Dan mereka biasanya seneng, kayak NGO gitu, seneng dia kerja sama wartawan karena dia udah tahu bagaimana memotret perusahaan mereka yang akhirnya akhirnya terpublish apa yang dia maui. Gitu. Kalau menurut saya itu yang penting, kita kasih pembenaran tentang fotojurnalis ini. Terserah nanti teman-teman mau
mau dipakai apa kayak itu. Jadi dasar yang betul jurnalistik itu perlu di seriusi, tetap kurang regu, walaupun platformnya nanti. Dan dia sebenarnya kayak saya freelance tuh akhirnya saya terapkan di mana-mana saya kerja, dia seneng dengan karya-karya saya. Seperti itu yang saya lakukan ya. Saya pernah dengar di wedding itu kliennya minta membuat foto story. Iya. Jadi foto pernikahan itu kan biasanya pas calon pasangan ini emosi tingkat tinggi. Iya. Lah mereka suruh ngawal itu Mas. Dan nanti dipamerkan saat resepsi, saat orang itu berjalan ke lorongnya. Dan itu ternyata luar biasa. Iya. Ini foto konsep jurnalistik. Iya. Ya itu menurut saya itu seperti itu. Jadi kalau saya disuruh ngomong tentang foto jurnalis, yang benar tuh kayak gini loh. Cuma nanti terserahlah kamu mau pergunakan. Kalau akhirnya kamu kerja di media, ini udah bener jalannya. Kayak gitu. Pengalaman Mas belum ngasih materi ke mahasiswa ya. Apa sih yang buat mereka takut jadi jurnalis? Apa ya? Bener, bisa jadi itu. Tapi sebenarnya tergantung kita aja sih. Kita mau kreasi kita kan kadang-kadang kan nggak terduga ya. Itu menurut saya bagaimana kita bisa meyakinkan mereka kalau kita bisa, itu sebenarnya bisa gitu loh. Jadi kalau mungkin saya jelaskan lebih clear mungkin Mas ya, foto jurnalistik itu bisa diterapkan di mana aja. Kamu bisa di fotografer advertising, periklanan, jadi PR, jadi foto produk, apapun ya. Ini foto produk yang tadi foto periklanan misalnya ya. Kalau dulu konsep foto iklan kan, kalau foto sampo orangnya cantik, rambutnya indah. Kalau ditangani orang foto jurnalistik mungkin lebih menarik lagi. Beda mungkin. Sudut pandangnya. Nah, itu makanya butuh kreativitas orang-orang jurnalis supaya teknik yang dia kerjakan tuh bisa diterima. Saya lihat foto iklan di Thailand justru lebih kreatif Mas. Iya. Karena ada storytelling juga. Kalau dulu kan iklan biasanya studio. Nah, kalau di jurnalistik studio kan cuman lagu semuanya. Jurnalistik itu satu bagian aja. Ada bagian lain yang ketika digabung jadi foto menarik, jadi foto story tadi. Saya nanya Anda berdua sebagai mantan jurnalis foto. Ada keyakinan ya? Berarti sudah dipastikan ya anak jurnalis foto akan berubah. Kalau untuk koran dan majalah ya pasti habis kecuali ada nama besar yang tidak mungkin dimatikan misalnya gini, bagaimanapun ini kan semua lagi euforia menggunakan media sosial. Media mainstream ada tetap, tapi nggak sebanyak media sosial. Nah, problem utamanya adalah media sosial ini newsnya susah dikonfirmasi. Ketika orang udah kenyang dengan hiruk pikuk ini, orang akan lari ke media mainstream lagi sebagai sebuah produk berita yang sudah terkonfirmasi dan valid. Jadi ketika orang udah capek, orang akan lari. Misalnya kalau apa yang ditulis oleh New York Times, aku percaya sama ini. Terus misalnya cerita tentang Borobudur, mau cerita macam-macam. Apa yang ditulis National Geographic sih? Aku percaya sama dia. Valid, ya. Jadi walaupun sekarang dia, kalau istilahnya Oscar Mutulo itu dia bilang jurnalistik dan fotojurnalistik sedang sembunyi, tiarap. Dia bilang sedang tiarap, gitu kan? Iya, jadi mereka tetap ada, tapi pembaca terbesar itu tetap lari ke media sosial, gitu. Tapi dia tetap ada.
gitu. Nah, Mas, kalau ini dianalogikan sebuah medan perang ya, tiara, terus dia akan berdiri lagi kalau musuhnya sudah beranjak ke tempat lain, musuhnya kena. Enggak, Ini bangunnya karena bangun pada saat orang membutuhkan. Seperti aku bilang tadi, kalau orang udah kenyang dengan hiruk-pikuk media sosial, orang akan cari berita yang sebenarnya kayak apa sih, gitu. Itu di satu sisi ya. Satu sisi. Lalu fotojurnalis sebetulnya balik lagi itu kan sebuah ilmu. Ilmu fotojurnalis itu apa sih? Sebetulnya fotojurnalis itu dibekali ilmu untuk membuat cerita dari peristiwa yang dia lihat, ya kan? Artinya apa? Dia punya kemampuan bercerita, storytelling itu tadi, gitu. Jadi ilmu itu mengerucut menjadi storytelling, yang kemudian produknya berbeda dengan produk yang dulu yang cuma single foto. Storytelling saat ini produknya adalah rangkaian foto yang bercerita yang disusun oleh cerita ini. Jadi kemampuan berstorytelling itu sekarang yang dibutuhkan di mana-mana, gitu. Kalau boleh coba LinkedIn buka, banyak perusahaan cari lulusan komunikasi yang storytellingnya kuat. Perusahaan iklan, perusahaan gede, gitu. Nah, kemampuan berstorytelling itu bisa dihasilkan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia komunikasi, dunia jurnalistik. Tahu dia akan, ini ada cerita ini, audiensku ini, aku akan membuat cerita ini agar cocok sama audiensnya. Artinya dia bisa membuat storytelling dari peristiwa ini untuk dipresent di sana. Nah itu kalau orang hanya bisa fotografi, hanya bisa motret, orang nggak bisa nyusun storytelling ini. Gitu. Jadi ilmunya itu ada di storytelling sekarang, gitu. Dulu kalau ketika aku masuk Reuters, ya kamu ngeliput Rengas Dengklok ada kerusuhan, oke aku berangkat. Terus aku balik, terus kantor bilang, Bea ini story-nya yang dibikin oleh kantor, kamu baca, iya kan? Aku baca, set, oke, kamu udah tahu. Sekarang kamu pilih foto-foto kamu ini supaya masuk di sini, gitu. Oke, aku pilih, set. Terus dia lihat, pilih 5, terus dia lihat sama editor, Bea kamu yakin ini foto ini masuk ke sini, gitu. Artinya aku harus paham ceritanya itu untuk menentukan pilihan fotoku ke sini. Nah itu kemampuan milih foto itu kan kemampuan storytelling, gitu. Relate nggak sama story dengan visualnya, gitu. Otomatis aku dipush untuk bisa memahami cerita, yang kemudian dipush bisa membuat cerita, menerjemahkan visual. Iya, untuk masukkan visual itu ke sini, gitu. Nah itu juga aku yakin kalau kan Oblu sering motret buat National Geographic, dia pasti dapat kerangka ceritanya itu lebih dulu sebelum dia motret. Nah kemampuan storytelling itu yang harus dipush hari ini untuk masuk ke sini, gitu. Kemampuan bercerita ya. Kemampuan bercerita intinya lewat gitu visual. Iya, kayak gitu. Apapun platformnya. Mas Ulu. Iya. Kalau menurut saya itu yang akhirnya kenapa akhirnya media-media mainstream harusnya mengubah platform mereka supaya visual storytelling ini jadi bagian dari mereka yang lebih utama ya. Kan diutamakan. Nah, diutamakan, nggak cuman berita besar aja, misalnya berita ya itu ada, tapi storytelling yang menurutku lebih mendalam dan mungkin berhubungan dengan keseharian itu jadi utamanya. Kalau nggak salah New York Times itu sekarang pelanggannya udah hampir melampaui pelanggan dulu cetak. Ini platform apa ini? Yang digital. Ya. Ini pelanggannya udah mulai banyak lagi. Itu kan menurut saya
hebat banget si New York Times ya. Dan isinya beda banget ya. Isinya beda banget. Tadi yang disukai malah cerita-cerita. Iya, cerita dibalik. Menurut itu hebatnya New York Times yang akhirnya kenapa dia jadi bisa untung ketika dia menyiarkan ini platformnya dia yang ternyata pelanggannya banyak juga. Itu loh, nggak cuman pelanggan yang dulu cetak ya. Pelanggan digital. Nah, inilah yang mungkin jadi tantangan buat media sekarang itu mengubah platform digital supaya bisa disukai. Orang jadi baca lagi bagaimana akhirnya berlangganan. Iya. Menarik loh kalau menurut ya. Lebih setuju ya bahwa pengelola kampus komunikasi harusnya lebih menekankan karena kuliah fotografi storytelling. Iya. Nah, storytelling sebenarnya nggak cuman foto aja ya. Akhirnya ke tulis sama video. Jadi diharapkan fotografer tuh juga bisa menulis. Jadi nggak cuman motret aja sih, harus bisa nulis, bisa nyusun cerita, bisa berdongeng kayak tadi. Ini contoh kenapa New York Times bisa kayak gitu. Contohnya ketika Filipina itu presiden yang lalu bikin kebijakan nyikat semua gembong narkoba, ya kan? Presiden Filipina Duterte itu punya kebijakan semua gembong narkoba dibunuh. Terus New York Times ngirim fotografer ya. Iya. Dia ngikutin, dia hidup di Manila dan sekitarnya. Terus di mana ada pembunuhan gembong narkoba dia datang. Di mana ada pembunuhan di dealer-dealer narkoba dia datang. Dia motret, dia bikin cerita, dia nanya, kemudian dia bikin cerita di web based on smartphone. Itu cerita tentang hal yang setiap hari. Dia di sana hampir 40 hari. Dia meliput sekitar 30 kali pembunuhan. Yang kemudian New York Times bikin kayak gini nih misalnya. Bikin cerita, terus misalnya ini ada fotonya di mana, diklik, di fotonya itu keluar ini tempatnya di mana, ketika diklik lagi keluar Google Map-nya. Google Map-nya itu tempat-tempat pembunuhan terjadi. Itu gitu. Yang ketika di foto nggak bisa fotografi doang. Ya, ada fotografernya harus tahu ini ada di mana. Lalu nanti pembunuhan kemarin pembunuhan besok ada di mana. Itu kan kemampuan fotografernya nyusun sebuah cerita. Iya. Dan itu yang buat pembaca akhirnya tidak bisa lepas dari handphone. Iya. Yang dulu koran tidak bisa melakukannya. Bayangkan ada fotonya, ada ceritanya, terus kalau diklik mapnya ya, keluar mapnya. Dulu di koran bisa nggak bisa? Nggak bisa. Gitu. Nah, di gadget bisa. Nah, itu yang harus dilakukan koran hari ini kalau dia mau bertahan. Jadi tidak mengusung koran sebagai bentuk lembaran itu, terus diusung dimasukkan di sini, enggak. Ya, benar. Nyusunnya harus berdasarkan apa yang mampu dilakukan oleh smartphone. Dia bikin ceritanya itu. Ada mapnya. Bahkan ada dia ngambil gambar dari CCTV rumah warga, diambil, dia beli, dia masukkan. Jadi pembunuhan itu fotografernya kan nggak ada tuh. Iya. Nah, itu yang ketangkep CCTV dimasukin. Kalau di gambar fotografer yang difoto itu misalnya tinggal yang dibunuh-bunuh di gang-gang itu kan difoto. Nanti kalau diklik keluar CCTV-nya itu. Iya. Pas peristiwa terjadi. Nah, itu nggak bisa. Kan jadi lengkap sekali kan. Jadi orang akhirnya benar nggak bisa ninggalin gadget kalau pengen ini, harus langganan biar dia lengkap kan. Dan tiap hari berseri ya. Iya. Gitu ya, makanya media yang perlu dipikirkan, media yang mainstream ya. Iya. Kalau bisa seperti itu, menurut saya hebat. Dia bikin New York Times bikin tentang climate change, gitu kan. Terus dia ada peta dunia, ini naik sekian derajat, ini naik sekian derajat, suhunya kan. Itu dulu di koran kan nggak bisa. Kalau diklik nanti daerah ini naik sekian derajat, diklik keluar fotonya. Ada videonya. Gitu. Kayak gitu. Mas, itu kan yang dilakukan oleh New York Times dan inovasi kemasan informasi yang begitu kreatif. Di awal kita sepakat tadi bahwa storytelling perlu dilakukan oleh sebagai tawaran untuk menjawab tantangan ini, terutama di kalangan anak-anak
yang tidak jadi wartawan. Ya. Ada nggak kekhawatiran dari Mas Bea dan Mas Ublu tentang kode etik? Karena kan kalau kita ngomong foto jurnalistik, ini kan nggak sekedar karya foto visual. Di situ ada proses validasi, terkonfirmasi, dan etika. Nah, kalau kita sebagai jurnalis foto tentunya kan terikat kan dengan kode jurnalistik. Kekhawatiran itu ada nggak? Pasti ada ya. Sebetulnya soal etika itu udah menjadi satu dengan ilmu jurnalistik. Ya, yang dia harus menguasai. Gitu. Jadi otomatis kalau dia belajar jurnalistik, dia harus paham juga soal etika itu. Gitu. Sehingga ketika dia melakukan liputan, nggak lagi melanggar etika-etika itu. Contohnya gini, contohnya gini, yang baru tak bikin aja lah, penari di perempatan jalan, ya kan? Kode etik jurnalistik itu bilang di tempatku Reuters, ketika kamu datang, kamu harus memperkenalkan diri dulu. Ya, Pak. Ya. Nah, kalau anak sekarang kan enggak. Ya. Mas datang bawa kamera, Mas, aku boleh motret kamu enggak? Nah, yang mau difoto iki sopo? Oh, iki gitu kan. Tidak ada pendekatan. Nah, kalau di Reuters kan bilang, Benar. kenalkan diri kamu dulu gitu. Jadi aku datang, aku ngomong aku siapa, terus aku suka motret. Iya. Fotoku keluar di Instagram nih tak kayak gini. Iya. Nah, aku malam ini kan kita belum mengeluarkan kamera kan? iya sih ngobrol, iya. Sekali ya betul. Nah, ya sesuai dengan ya. Terus setelah selesai memperkenalkan diri, baru kita nanya, Mas, namanya siapa? Jadi orang yang didatengin itu tahu dia berhadapan dengan siapa ini. Oh, Mas ini suka motret, keluar di Instagram. Oh iya, aku mau difoto nih. Dia tahu menempatkan diri, gitu kan? Iya. Sehingga ya dia tinggal bilang mau atau enggak, itu dia udah tahu bicara sama siapa. Kalau anak sekarang kan ujuk-ujuk datang motret, nanti ketinggalan momen, kan? Nah, Kan dulu ya. Karena kan gini, kalau kita ngomong motret jurnalistik, etika ya. Etika dalam jurnalistik kan itu kan ada tahapan tadi sebelum pemotretan, saat pemotretan, sampai Publish. akan dipublish. Begitu runtutnya lah ya. Dan kira-kira Mas, ini tadi Mas Bea sempat kayaknya kalau anak-anak sekarang langsung main tembak. Mana? Ya itu yang perlu, kalau menurut saya yang perlu diceritakan ke mereka. Jadi kalau jurnalis itu kayak gini, jadi ada tahapan-tahapan yang kamu perlu melakukan sampai akhirnya konfirmasi itu. Dan di Reuters, kalau Mbak Eni bilang ke saya itu, ketika kamu selesai motret, kamu harus konfirmasi, boleh nggak foto-foto ini dipublish? Kalau dia oke, ya udah kita publish. Kalau nggak mau, ya kita nggak akan publish. Sampai seperti itu. ya kan, Begitu ketatnya. Iya. Mas Ulu khawatir nggak? Apa? Nanti akan terjadi pelanggaran seperti itu. Sangat khawatir. Sangat khawatir. Dan itu sudah terjadi. Iya, dan udah sangat banyak terjadi yang akhirnya nggak perlu konfirmasi, akhirnya marah juga kayak gitu. Itu yang ininya kejelekannya media sosial ya. Ini nggak ada konfirmasi, nggak ada editor. Tugas kita yang di jurnalistik foto ya untuk lebih menekankan itu. Oke deh. Terus Mas, kira-kira Mas Bea dan Mas Ublu, ke depan foto jurnalistik itu seperti apa? Tadi udah mulai proses fakta, penyebab, solusi, ke depan nanti gimana Mas? Ya kalau menurutku foto jurnalistik akan mati kalau jurnalistik mati. Jurnalistik mati. Ya. Jadi gini, ini kan sekarang di dunia ada media mainstream. Ini sudah masuk ke situ ya? Ya. Mas Bea setuju nggak kalau ada orang perlu ada redefinisi foto jurnalistik? Definisi foto jurnalistik perlu dirubah nggak sekarang?
Menurutku sih enggak. Ya juga setuju enggak. Jadi ya seperti itu menurutku. Sesuatu harus ada etika ya. Ya. Gitu. Tetap itu. Jadi Mas ke depan foto jurnalistik nasib. Jadi gini, foto jurnalistik akan mati kalau jurnalistik mati. Jurnalistik mati itu kalau media mainstream yang sangat kuat ini mati. Sehingga nggak ada contoh buat orang-orang lain bagaimana melakukan kerja jurnalistik dengan benar. Proses Harus dilalui. Ya, gitu. Nah, kalau jurnalistik mati, ya foto jurnalistik akan mati juga. Tapi itu akan terjadi nggak menurut Mas? Aku nggak berani meramal. Gini, kalau foto jurnalistik menurutku nggak akan mati. Oke. Ya dia akan terpinggirkan, iya. Tapi buat aku nggak. Mas, terpinggirkan tuh kayak ini, kayak korban zaman. Iya memang. Kalau merubah merubah bentuk gimana? Nggak, kan aku bilang gini. Tapi foto jurnalistik tidak akan terpinggirkan karena dia udah berubah menjadi storytelling. Oke, gitu. Iya. Visual storytelling gitu. Dan itu dibutuhkan semuanya. Dan itu dibutuhkan di mana-mana. Semua bidang. Iya. Karena gini, orang kalau lihat handphone yang dilihat pertama apa? Kalau nggak foto, kemampuan videonya. Yang dicari orang apa? Kameranya bagus nggak? Ya kan? Artinya apa? Orang suka visual. Gitu. Jadi foto buat aku nggak akan mati. Ketika seseorang menguasai cara bercerita melalui visual, ya dia udah menjalankan apa yang itu disebut foto jurnalis. Gimana dia memotret, menata, buat narasi, terus menyiarkan. Menyiarkan, mengemas ya. Kalau sekarang cuman foto jurnalis cuman bisa motret, bikin caption aja susah, ya susah udah gitu. Iya, orang kan yang dicari adalah apa? Story di balik. Misalnya ya, ini aku kayak gini itu, ini airnya dapat dari mana, plastiknya di mana? Ini setelah itu menurutku yang dikulik cerita di balik sesuatu itulah yang akhirnya foto jurnalis yang harusnya melanjutkan ceritanya biar lebih lengkap. Iya. Kalau saya dan gitu. Jadi mati ya. Iya. Dan perubahan budaya itu membuat orang-orang bisa bercerita di tempat yang dulu orang nggak bisa bikin cerita. Gini, sekarang semua orang motret. Ya, bisa motret. Semua orang bisa motret. Kalau dia bisa bikin, dia bisa tahu caranya bagaimana berstorytelling, maka dia akan bikin cerita kan. Nah, dulu cerita itu selalu pada tokoh. Tapi hari ini, anak-anak hari ini itu lebih suka cerita tentang diri mereka sendiri atau orang-orang terdekatnya, yang terkait dengan dia, gitu. Contoh yang bagus buat aku, ada fotografer Jepang hari ini bikin cerita tentang neneknya atau yang demensia. Nah, demensia itu pikun lah, kehilangan ingatan. Dia membuat cerita, dia melihat sekelilingnya banyak orang demensia, lalu cerita yang sangat personal kan itu. Iya. Dulu nggak pernah disinggung sama orang. Kan nggak ada unsur prominasinya, ketokohannya nggak ada. Iya. Nah, jadi karena orang-orang yang mengalami demensia itu orang-orang biasa, kan ini bukan tokoh nih. Lalu dia yang jadi benang merahnya itu adalah demensia. Demensia yang lokal di sekeliling dia itu ditarik sama dia. Ada berapa banyak sih di dunia ini yang mengalami demensia? Oh, ternyata yang mengalami demensia ini di dunia ini hampir 10 juta orang. Jadi kalau aku cerita di Jepang, tetanggaku demensia,
Yang akan relate sama cerita ini ada 10 juta manula dan keluarga-keluarganya. Nah, jadi lokal jadi global kan. Nah, jadi dia buat cerita tentang demensia itu. Gitu. Itu kan ranah-ranah pribadi yang dulu nggak dilihat orang. Karena orang hanya bersumber dari tokoh-tokoh penting untuk diketahui kayak rame. Kalau ini sekarang orang-orang umum ini mereka ngangkat cerita dari orang umum juga. Dan mereka kecil ya. Itu cuma satu sisi demensia, cuma satu sisi di Jepang. Gitu. Bagaimana dengan Indonesia, bagaimana dengan Malaysia, bagaimana dengan Australia. Banyak cerita-cerita personal yang dulu tidak pernah diceritakan, sekarang diceritakan dengan foto jurnalistik. Gitu. Iya. Ini kasus lokal bisa ditarik dalam ke arah global peristiwa global dan menjadi contoh daring. Mas Ublo, sesi terakhir itu, bagaimana ngelihat nasib dalam tadi sepakat ya kita ya? Kita sepakat, dulunya nggak mati. Ya, cuman kita memang harus membekali diri supaya fotografer jurnalis ini bisa bercerita. Ya. Kalau menurutku itu yang akhirnya yang hal-hal sederhana itu bisa diketahui banyak orang. Ternyata tidak sesederhana itu loh, kayak gitu. Lewat visual yang dia kuasai tadi, menurut saya gitu. Berarti saya bayangkan gini ya, kalau jurnalis di media itu kan kita terbiasa meliput itu ada takaran. Oh ini nggak masuk news value, ini enggak. Ya ini Kini itu harus diubah. News value, ya, perubahan news value, ya. Nilai berita. Nilai beritanya aja sekarang bukan news value kali ya. Iya, ayo kita nanti buat formula story, iya, story value, bukan news lagi. Iya. News itu identik berita ya. Ya, oke, berarti seberapa penting ini buat kecerahan. Story value. Ya, seberapa penting. Ya, gitu. Wah, ini kali ini menciptakan idiom baru, news value dalam foto jurnalistik kekinian bahkan menjadi story value. Iya, menurut saya tuh perlu dilihat lagi ya tentang itu. Jadi pentingnya itu buat orang tuh bukan berita besar ya, tapi kadang-kadang kecil ini penting loh buat itu contoh. Iya. Ya, saya kira cukup Mas Ublo ngobrol kita ini ya makasih semua ini kan udah menyangkut masa lalu, masa kini dan masa datang. Dan Sobat Lensa tadi sempat di terakhir ada news value berubah menjadi story value. Silakan kalau ini yang komen di bawah. Dan terima kasih kehadirannya Mas Bea, Mas Ublo atas pengalaman ilmunya dan wah ini luar biasa ini di edisi perdana obrolan podcast fotografi Radan Bagja ini berbobot. Dan tentunya ke depan podcast fotografi ini akan terus berlangsung dan kita akan menyajikan tema-tema yang menarik. Dan Sobat Lensa kalau punya ide apa yang mau dibahas, silakan komen. Usul nanti kita pertimbangkan dan kita cari narasumber yang lebih berbobot. Ya. Sama Oke. Dari studio Radan Bagja kita ketemu lagi di podcast fotografi tema yang akan datang. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih.